Oke, kita mulai dulu ya. Jadi ini pesertanya cuma 3 orang ya. 3 orang peserta kuliah, dan kemudian kita bicara tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi ya. Kebetulan kan buku sudah saya berikan ya. Nanti 2 orang lagi akan saya berikan bukunya ya. Akan berikan bukunya. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih tentang sejarah Mahkamah Konstitusi ya. Itu di bab 1 nanti bagian awal ya. Nah, jadi ide tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan ya, yang menguji undang-undang terhadap konstitusi sudah lama adanya ya, sejak di awal pembahasan Undang-Undang Dasar tahun 5 oleh DPRI ya. Itu dasarnya dulu. Jadi udah lama. Yang mengatakan demikian adalah Profesor Muhammad Yamin ya. Profesor Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini seorang ahli hukum ya, ahli hukum keagamaan, dan kemudian dia mengatakan bahwa diperlukan satu lembaga yang menguji satu peraturan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tetapi ide pada saat itu tidak terlalu tanggapi ya. Kenapa? Karena para pendiri republik yang membahas undang-undang dasar ini lebih berfokus pada persoalan ide dasar negara ya, fundamental stat normnya apa, bagaimana dasar negara itu yang menjadi fokus. Kemudian fokus yang lain adalah apakah hak asasi manusia itu, persoalan hak asasi manusia harus dibuat di dalam konstitusi. Ya. Jadi persoalan kehakiman belum lagi mendapat porsi, apalagi kemudian undang-undang. Oke. Kemudian ide ini berkembang lagi. Ya, ketika Bung Karno jatuh, ya, kemudian digantikan oleh Pak Harto di tahun 7. Mulai lagi pemikiran dari para hakim, para ahli hukum, yuris, mengatakan perlu nih undang-undang diuji terhadap undang-undang dasar. Kenapa demikian? Karena sudah terbukti ya, undang-undang dibuat untuk kepentingan kekuasaan. Ya. Jadi Bung Karno ya, Presiden Soekarno membuat Undang-Undang Nomor 19 tahun 464 ya, yang memungkinkan pemerintah atau presiden bisa campur tangan di dalam peradilan. Itu dimuat sah benar, dimuat di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 tahun 4. Nah, ini pengalaman buruk ya. Bahkan Bung Karno ya, dia tidak hanya mengintervensi dan pengertian mengatur itu hal-hal yang fundamental yang serius ya, bahkan hal-hal yang sifatnya ringan, misalnya baju hakim itu ada di sana tidak boleh pakai toga ya, karena pakai toga itu katanya kebarat-baratan ya, imperialis ya, itu dia tidak suka. Jadi para hakim ini harus revolusioner. Makanya hakim itu disuruh pakai kayak jaksa. Nah, yang kayak gitu diatur oleh Bung Karno. Jadi saking otoriter Bung Karno dan tidak ada yang lawan gitu ya. Apa karena Bung Karno kuat. Nah, kemudian skenario lain sudah jatuh dari kekuasaan. Nah, tapi ide itu tidak berlanjut lagi. Ya, tidak berkembang lagi sampai Pak Harto jatuh. Ya. Mundurkan diri dari kekuasaan pada 21 Mei 98, baru ada pemikiran ya, Undang-Undang Dasar harus diamandemen. Jadi setelah sekian tahun sebetulnya menurut aturan peralihan ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, memang Undang-Undang Dasar 45 ini dibuat sebagai suatu Undang-Undang Dasar kilat, karena ada pesan dari konstitusi itu mengatakan bahwa 6 bulan setelah proklamasi kemerdekaan harus dibuat satu undang-undang dasar baru. Tapi karena situasi politik tidak pernah begitu. Tidak pernah coba dibuat undang dasar
kemudian ditorpedo, diberhentikan oleh Bung Karno. Jadi konstitusi Undang-Undang 45 sudah berkali berubah. Perubahan pertama adalah terjadi pada bulan Oktober 45. Ya. Tadi kabinet presidensial, kemudian berubah, ya, menjadi kabinet parlementer dengan Perdana Menteri Sabri sebagai parlementer utama. Tapi tidak berlangsung lama. Kemudian konstitusi berubah lagi tahun 49, yaitu adanya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, ya, perubahan-perubahan itu. Nah, oke, jadi situasi karena pecah belah, Belanda kita terbelah menjadi negara serikat. Tapi tidak bertahan, tidak sampai setahun, konstitusi berubah lagi, ya, menjadi Undang-Undang Dasar 1950. Dan karena surat dari Muhammad Nasir. Muhammad Nasir tahu? Muhammad Nasir itu maksudnya. Jadi Muhammad Nasir mengatakan menulis surat kepada Bung Karno mengajak Indonesia kembali ke negara kesatuan, tidak lagi federal atau serikat. Jadi dalam sejarah ini umat Islam, para pemimpin Islam ini kontribusi besar ke negara. Jadi bukan kecil ya. Kontribusi besar pertama adalah dia bersedia menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta. Coba kalau nggak mau, kan bisa aja, karena kan waktu itu kan digerakkan, ya, oleh para politisi dari timur, ya, dari wilayah timur, orang Kristen bilang kalau Indonesia dengan konsep dasar negara seperti ini kami tidak akan ikut Indonesia, ya. Saya Ambon, Papua belum, Manado misalnya, Sulawesi Utara, jadi mengalah para pemimpin Islam ini. Nah, karena itu kita sekarang punya Pancasila. Jadi Pancasila ini kontribusi terbesar dari umat Islam. Jadi tidak mungkin umat Islam itu mengkhianati Pancasila. Ya, kalau ada pemikiran ekstrem bilang bahwa Pancasila tidak Islam, tidak Islam. Ya, karena itu kan kesepakatan dari para pemuka agama, para alim ulama, para tokoh Islam, ya. Nah, oke. Jadi ide pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini muncul kembali ketika Pak Harto jatuh dan dilakukan. Nah, setelah amandemen ketiga tahun 2002 muncullah, ya, satu pasal, ya, di dalam Undang-Undang 45 yang mengatakan pasal 4 bahwa putusan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, itu diperkenalkan, ya, mulailah, ya, kemudian hadir Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya setelah Undang-Undang Dasar mengatakan demikian, muncul atau ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003. Nah, Mahkamah Konstitusi ini adalah satu organ kehakiman berkedudukan di ibu kota negara, ya, dengan 9 orang hakim. 9 orang hakim dilantik, diambil sumpahnya pada tanggal 16 Agustus 2003, ya, di Istana Negara. Jadi generasi pertama termasuk Profesor Jimli, ya, Jimli SDI yang kasih pengantar. Oke, kemudian mulai bekerja. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi ini apa kekuasaannya, kewenangannya? Nah, sebagaimana diatur di dalam pasal 24C, jadi Mahkamah Konstitusi itu berhak membuat, ya, menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang memeriksa sengketa pemilu, ya, sengketa pemilu. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang memeriksa sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang keempat, Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang membubarkan partai politik, ya. Nah, satu lagi kewajiban Mahkamah Konstitusi, ya, selain 4 kewenangan, 1 kewajiban, ya, yaitu
memutus pendapat DPR apakah presiden dan wakil presiden itu ya melanggar undang-undang dasar, mengkhianati negara, melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana yang cukup berat dan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Jadi diatur karena sebelumnya presiden pertama yang diimpeach ya, setelah reformasi adalah presiden reformasi ya, karena dia membubarkan DPR. Hebat Gus Dur. Dia membubarkan DPR, kemudian dia membubarkan, dia suruh tangkapin orang. Padahal perintahnya nggak diikuti. Ya, itulah Gus Dur ya. Jadi itu asal muasalnya ya. Dan Indonesia termasuk negara yang telah membentuk MK. Di negara yang telah. Jadi MK pertama kali dibentuk itu tahun 1920 di Wina, Austria, ya oleh Hans Kelsen. Jadi Hans Kelsen ini sarjana terbuka yang menulis teori tentang pengujian undang-undang. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan. Okay? Ya. Kemudian setelah Jerman, Indonesia belakangan, bahkan Thailand duluan, Korea Selatan duluan. Nah, tapi kita nih, saya tahu karena saya terlibat dalam hitungan itu ya. Jadi ini semua yang motori adalah Profesor Gimli ya, yang pertama. Dia yang mendesain MK, kemudian juga mengatur segala macam, termasuk mendirikan gedung ya. Saya ada rencana mau mengajak mahasiswa untuk berkunjung ke Mahkamah Agung dan ke ini ke MK ya, catur itu sudah bulan Oktober ya. Jadi kan bertiga. Serta ada mahasiswa saya ini kan Pak. Ada mahasiswa saya juga yang PIH, pengatur hukum 70 orang. Kemudian tadi mengajar di ilmu negara. Ada yang mahasiswa HAM. Jadi kita nanti pakai bis besar dari sini ya. Nanti mahasiswa yang patungan bayar bis ya. Ya, patungan bayar bis. Makan siangnya sama snacknya ntar saya tanggung. Ada mungkin totalnya 150 orang anak. Jadi kita pakai 2 bis ya. Mau ikut nggak? Ya, betul. Ya, oke. Nah itu asal muasalnya ya. Jadi kemudian ya seperti tadi awal bahwa sejarah Mahkamah Konstitusi dengan judicial review itu, jadi ini ciri utama kewenangan ya Mahkamah Konstitusi. Tapi di Amerika dijalankan oleh Mahkamah Agung. Jadi ada beberapa sistem ya kemudian dilakukan oleh lembaga seperti MK, kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung seperti di Amerika ya, atau misalnya di Filipina misalnya. Tapi negara lain punya MK. Dan kemudian ide tentang judicial itu bermula dari kasus Marbury versus Madison tahun 1993. Jadi ceritanya seorang presiden Amerika ini akan terjadi pergantian ya. Kemudian karena dia merasa kalau dia kalah dalam pemerintahan, maka dia partainya akan hilang. Oleh karena itu dilantiklah hakim-hakim agung ini dari teman-temannya, ya kolega-kolega dia separtai. Oke, karena tergesa-gesa sampai larut malam bikin ekstrim. Inilah terkenal dengan cerita Midnight Dennis. Ini bukan Midnight Train ya, kereta malam itu terjadi. Jadi hakim yang dipaksakan kehadirannya dibuat SK sampai nama. Ada satu orang yang lupa dikasih oleh dulu namanya sekretaris kabinet ya, atau Secretary of State, lupa namanya John Marshall, lupa dikasih, kemudian sampai akhirnya nggak dapat orang ini yang namanya Marbury. Marbury mengatakan wah ini ngaco nih, akhirnya diminta Mahkamah Agung untuk menyerahkan presiden, untuk menyerahkan SK ya, mandat ya, mandatory.
Kemudian karena ini baru pengalaman pertama, ya, John Marshall yang dulu seharusnya ngasih surat itu ke dia, sekarang jadi ketua Mahkamah Agung. Nah, artinya kan seperti memercik air gula kan, jadi kelas. Jadi kalau politik itu jago kelas, ya. Kelas, ya. Oke, diuji. Kemudian dia dapat di titik teranya ujian ini, yaitu Judicial Act. Ya. Undang-undang Pasal Kehakiman punya satu kekuasaan meminta presiden untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Namanya Mandamus Act. Oke, nah, dipikir diujilah undang-undang. Diikuti di perintahnya si Marbury. Ya, Marbury kata dikerjain, diperiksa. Akhirnya John Marshall bilang, ini salah ini undang-undang Pasal Kehakiman, ini melampaui kewenangan dan bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu awalan salah dan asal masalahnya. Jadi selamatlah John Marshall yang sama. Jadi diuji dengan dibatalkan. Jadi dengan demikian Mahkamah Agung tidak jadi memerintahkan kepada presiden untuk menyerahkan SK-nya Marbury. Nah, jadi itulah yang terakhir. Sejak itu berlanjut. Jadi asal muasalnya semakin kayak kecelakaan sejarah. Ya, nggak disengaja, pleset, kayak begitu kejadiannya. Oke, nah, itulah yang kemudian yang mengilhami ya terjadi. Dan kemudian ada kasus Dred Scott ya tahun 57 di Eropa. Jadi terjadi pembaruan, kemudian melahirkan Mahkamah Konstitusi. Nah, Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada waktu dulu, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungaria tahun 1919. Ya. Nah, jadi dulu ada satu negara yang kuat sekali, gabungan antara Hungaria dan Austria, namanya Austro-Hungaria. Nah, Hans Kelsen sih. Nah, dibikinlah satu konstitusi baru oleh Hans Kelsen. Nah, satu di antara yang memasukkan satu badan peradilan yang bisa memeriksa, ya, bisa memeriksa apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Ya. Di tahun 1997. Jadi awal pertama tuh Hans Kelsen. Jadi banyak ya kejadian-kejadian yang bersifat tidak langsung ya. Dan kemudian akhirnya gagasan Mahkamah Konstitusi dengan judicial review menyebar ke seluruh Eropa dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Nah, Prancis mengambil model yang berbeda. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi di negara lain seperti Jerman dan Austria menguji apakah satu undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ya. Ya. Tetapi Prancis tidak lagi. Jadi sebelum jadi undang-undang, baru menjadi rancangan undang-undang, bisa diuji ya di hadapan namanya konsulta, Dewan Negara. Jadi Prancis itu selalu berada posisi yang lain. Nah, itu model. Jadi Prancis ini, model Prancis ini diikuti adalah negara-negara kita. Prancis. Dan kemudian Soviet runtuh, negara-negara komunis berubah ya di Eropa Timur, mereka bikin juga MK. Sampai sekarang sudah 70 negara yang mengatur sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agung. Dan Indonesia merupakan negara yang paling akhir, nomor 78, dengan menggunakannya Undang-Undang 24 tahun 2003. Nanti tanggal 5 dan 7 Oktober ya, tahun ini saya diundang sebagai peserta untuk membicarakan perkembangan Mahkamah Konstitusi ya. Saya Bali. Saya juga kan pernah jadi staf ahli di MK. Kira-kira itu yang ini kan perkembangannya, dan sampai hari Mahkamah Konstitusi ya, menyelenggarakan katakanlah memeriksa perkara-perkara perubahan undang-undang, memeriksa perkara-perkara sengketa pemilu dan sengketa wewenang. Kira-kira itu ya sebagai awal. Nanti bahan saya share, buku bukti yang saya kasih
Ada pertanyaan nggak? Oke. Daftar hadir di sini. Jadi kita ketemu lagi minggu depan, mulai di sini aja, ya. Pada tempat lain kan, tempat lain naik ke lantai 9. Saya males, capek. Oke, gitu aja ya. Ini isi daftar hadirnya. Nanti saya share bahannya. Oke. Kasih ya. Selamat malam kuliah ya.